Hai, gue Yakob dari dalam ruang. Sebelum mulai, gue pengen kasih tahu ke kalian semua, apa sih yang dimaksud dengan dalam ruang. Dalam ruang itu adalah sebuah podcast yang berisi tentang peristiwa-peristiwa ataupun kisah yang relate banget sama kehidupan kita sehari-hari. Jadi, buat kalian yang masih di rumah aja, work from home, dan lagi nggak ngapa-ngapain, coba deh nonton podcast dalam ruang. Siapa tahu bisa mengisi kekosongan hari kalian. Di sini gue nggak sendirian. Di sini gue bersama teman gue, perempuan, cantik, humoris, dan manis. Siapa lagi kalau bukan Dinda Pakwita. Tepuk tangan dulu buat Dinda Pakwita. Halo. Hai, sayangku. Apa kabar? Baik, halo, apa kabar Dinda? Baik, alhamdulillah. Oke, jadi Hatinya baik. kenapa? Hatinya baik-baik aja. Baik dong. Baik dong, baik. Harus baik dong, harus baik dong, harus baik. Harus Jangan baik. tanya balik ke aku. Ini mau ditanya balik nggak nih? Jangan terus. Nggak usah ya, nggak usah ya. Jadi gimana kabar hatinya Dinda nih? Baik. Baik ya, baik. Baiknya tuh agak murung ya, baiknya tuh agak gimana gitu ya, enggak ya? Ya, kita bahas yang lain ayo. Bahas yang lain, oke. Jadi gini, sesuai dengan janji gue, tadi gue ditemani oleh teman gue yang bernama Dinda. Tadi perempuan, jadi kalau kalian bosan ngeliat muka gue yang pahit, kayak kopi, kalian bisa ngeliat sebelah gue, gitu kan. Sebelah kiri gue, atau kanan gue, gitu kan. Oke. Jadi agak balance ya, agak balance. Kalau lu lagi ngopi, di sini ada latte-nya, ada susunya, dan ini susunya, jadi balance gitu kan, balance. Nah, sebenarnya kita itu nggak berdua doang. Kita itu punya satu lagi teman yang namanya Alwi, cuman dia lagi berhalangan untuk hadir hari ini, untuk ikut podcast hari ini karena emang lagi sakit. Jadi gue minta tolong buat yang lagi nonton podcast dalam ruang, mohon doanya supaya Alwi cepat sembuh. Oke. Amin. Dinda, di Banyuwangi Yes. itu apa aja nih? Ngapain ya? Sebenarnya gue tuh pengennya ya di Banyuwangi tuh gue jalan-jalan gitu kan. Karena gue di sini kan wisata ya. Tapi ternyata ditutup gitu. Jadi sama aja gue ngapa-ngapain di rumah ya. Paling cuma tiduran, nonton drakor gitu sih. Stalk mantan, enggak. Masih stalk mantan ya? Masih stalk mantan ya? Oke, ini gue catat. Ini jadi poin. Cewek biasa. Cewek ya? Kalau cewek gitu ya? Pasti selalu ada namanya stalk mantan gitu. Nah, bercanda. Aduh. Enggak ya, bener ya. Jadi gini, selama di rumah aja nih, tadinya kan di Banyuwangi pengen banget kemana-mana, pengen banget pariwisata dan lain sebagainya. Ternyata ada corona yang menyebabkan nggak jadi jalan-jalan gitu kan. Iya, Bisa betul. ngasih rekomendasi satu tempat nggak di Banyuwangi yang kira-kira keren banget gitu. Yang harus banget didatengin sama orang-orang kalau ke Banyuwangi. Tempat favorit. Kalau pulau ya, kalau pantai gitu ya, Teluk Ijo. Teluk Ijo, oke. Kalau misalkan kayak gunung, Kawah Ijen. Kawah Ijen. Udah pasti deh ya. Jadi ada dua ya. Ada dua tempat rekomendasi ya. Kalau menurut aku ya. Tapi sebenarnya banyak sih. Banyak ya. Dijelasin podcastnya nggak selesai sampai besok ya. Jangan ya. Mendingan bahas Dinda aja ya sama mantan ya, enggak ya? Salah ya? Enggak enak. Oke, enggak enak. Jadi gini, berhubung Dinda nonton drakor aja nih, di drakor itu kan ada yang namanya percintaan nih. Pasti dong, namanya drama, pasti ada percintaan. Bener nggak sih? Kalau nggak ada percintaan itu nggak asik. Nah, di percintaan ini kebetulan gue lagi jomblo gitu loh. Gue lagi jomblo udah 1 tahun dan gue bingung nih. PDKT yang bener gimana sih? Sebelum ke PDKT, gue pengen tanya sama Dinda. Yang bikin Dinda ilfeel kalau ngeliat cowok pertama kali itu apa? Kalau pas ketemu nih? Ya, yang bikin ilfeel gitu. Kayak, nih cowok apaan sih gitu. Kan biasanya gitu ya kan kalau cewek kan.
kelakuannya sih, ya nggak? Yang dia tidak bisa menempatkan diri gitu. Oke. Kelakuannya itu bisa jadi apa nih? Apakah attitude-nya atau Gimana? kelakuannya di sini maksudnya gimana nih? Bisa jadi attitude atau apa? Atau misalkan kayak dia ngupil sembarangan gitu kan? Attitude, karena gue tipikal orang yang kalau ngeliat cowok tuh attitude number one. Attitude number one. Oke, jadi buat yang mau kayak, kenalan sama Dinda, attitude harus dijaga. Satu tuh. Terus? Menurut gue tuh malah wajah tuh belakangan. Yang penting attitude dulu deh. Oke, attitude. Itu sih kalau cuma lo ganteng, kelakuannya kayak gitu kan, aduh kayak apa sih? Apalagi gue tipikal orang yang gampang banget ilfeel sama cowok. Nah, perlu dicatat. Ini yang buat ngincer Dinda, ataupun mantannya yang lagi stalking podcast ini gitu kan. Jadi attitude harus dijaga. Jadi attitude ya, attitude harus dijaga. Tuh. Ada lagi yang bikin lu ilfil kalau misalkan lu ketemu cowok gitu. Kayak misalkan dia pertama kali ngeliat lu terus mau kenalan sama lu gitu kan. Kayak, gue boleh kenalan sama lu nggak, kayak gitu ilfil nggak sih? Atau misalkan lu lagi di kafe gitu kan, atau lagi apa, lagi mana gitu kan. Mungkin yang jorok kali ya, nggak bisa jaga penampilan gitu. Yang jorok dan nggak bisa jaga penampilan. Oke. Itu juga termasuk poin plus kan buat cewek. Kayak misalnya cowok tuh bersihan terus kayak rapi, cewek tuh ngeliatnya kayak keren aja. Jadi mau dia mukanya misalkan biasa aja, kalau misalkan bawaan dia bagus, rapi, bersih, jadi kayak cewek ngeliatnya keren gitu. Tapi kalau dia ganteng tapi dia kayak kelihatannya tidak bisa membawa diri lah gitu, itu udah bye, mundur. Jadi buat teman-teman semua yang mukanya kayak gua, atau buat gua deh yang mukanya kayak gua gitu, yang mukanya pas-pasan gitu kan, jangan minder, karena cowok wangi itu pasti dilirik. Wangi, bersih, itu dilirik. Jadi jangan minder, oke? Ya. Jangan minder. Betul. Jangan minder. Orang tuh dari wajah mulu, padahal belum tentu loh. Menurut gue tuh kayak wajah nggak terlalu penting sih. Nggak terlalu penting, dicatat ya. Jadi kalau mau ada yang kenalan sama Dinda, jangan takut buat ngeliat wajahnya kurang atau enggak gimana, jangan takut ya. Penting wangi sama attitude, oke? Wangi sama attitude. Nah, balik lagi. Gue udah jomblo setahun, dan gue bingung nih cara PDKT yang bener gimana sih kalau menurut Dinda, karena cewek itu kan terbilang apa ya? Terbilang susah ditebak, pasti. Ya kan, susah ditebak. Terus ada rumus yang mengatakan kalau cewek itu selalu benar. Ada yang menyatakan seperti itu. Nah, kalau Dinda itu gimana sih kalau menurut Dinda PDKT yang benar gitu? Kan tadi ya, kalau misalnya lo nih ngebahas tentang drakor gitu, hidup tuh nggak seindah Korea kan ya. Kita kalau nonton drakor tuh kayak yang indah banget kisah hidupnya. Tapi kalau padanya gitu kan, pada aslinya tuh jauh banget kan, nggak relate lah ya sama kehidupan asli, nggak relate. Kalau misalkan ngomongin soal PDKT nih, kalau di drakor ya, aduh gampang banget, tabrakan gitu kan, ketemu nih si kaya masih miskin, bodo amat deh gue jatuh cinta, tiba-tiba ujung-ujungnya nikah gitu kan. Nah, salah satu contohnya apa tuh judul drakor itu? Siapa tahu jadi salah satu referensi kan? Drakor apa ya contohnya? Misalnya kayak The Kings deh gitu, orang biasa terus nikah sama raja, dan mereka tuh bukan beda keyakinan, bukan beda kasta, beda dunia. Beda dunia, oke. Iya, para bisa bersatu, bisa nikah. Kalau kita aja, maaf aku beda sama kamu, kenapa aku cowok kamu cewek, kita nggak bisa pacaran, ya kan? Kalau misalkan orang kan sekarang banyak banget alasan buat gak pacaran kan. Banyak banget. Salah satu yang bikin gagal PDKT. Oke. Kalau menurut Dinda nih, PDKT itu harus nggak sih ngechat terus tiap hari gitu kan? Karena kan ada tuh tipikal cowok yang kayak ngechat gitu kan, kayak nyari lagi apa, atau udah makan belum, dan lain sebagainya. Itu penting nggak sih kayak gitu? Atau bisa jadi malah kayak annoying? Sebenarnya tergantung pribadinya ya. Tapi kalau misalnya menurut gue, ya namanya orang PDKT kan kita harus tahu nih tentang dia nih. Otomatis kita kan harus bikin chat yang intens.
Tapi terkadang saat mereka udah pacaran, kadang tuh si cewek merasa kayak, kok lo berubah sih? Waktu PDKT, lo tuh kayak chatan sama gue intens, lo nanyain gue, lo ngebahas ini itu, tapi pas udah pacaran kayak ya udah biasa aja, ya nggak sih? Sebenarnya ada yang kayak gitu. Nggak bisa nyalahin ceweknya, nggak bisa nyalahin cowoknya, ya kan? Karena kalau gue, kalau di bagian menurut sisi perempuan nih, karena mikirnya karena gue pengen diperhatiin terus seperti layaknya waktu PDKT. Tapi kalau menurut gue, menurut sisi cowok, kayak mikirnya ya PDKT namanya juga pendekatan, ya nggak sih? Pas udah, ya udah, lo juga mau gimana pun juga tetap pacar gue, apalagi yang harus gue cari gitu sih kalau menurut gue. Oke, berarti PDKT itu wajib nggak sih kayak ngechat tiap hari gitu atau ketemuan tiap hari dan lain sebagainya? Ya, ada juga sih kalau menurut gue. Kalau chat mungkin kayak yang bukan wajib sih. Dia lebih ke namanya PDKT, ya nggak sih? Apa namanya ya? Butuh gitu. Butuh ya? Oke. Nah, kalau ketemu tiap hari, kayaknya lebih ke bucin ya. Gitu ya, kayak lo nggak ada kerjaan banget, lo ketemu tiap hari gitu. Kayak Dinda berarti ya, bucin drakor ya? Gue kira main itu udah. Bukan ya. Gue bucin drakor. Oke. Nah, hal-hal yang paling Dinda senengin banget pas waktu lagi PDKT itu apa aja sih? Yang kayaknya, wah ini kangen banget nih kalau gue lagi PDKT. Ini nih yang gue cari nih. Ini sensasinya nih gitu pas gue lagi PDKT. Okay. Kan gitu kan, pasti ada gitu. Gue nih ya, kalau gue mau cerita, gue tipikal orang yang gampang berpikir sama cowok. Misalkan, gue ngeliat cowok nih, di saat itu ya, gila nih cowok gak banget nih, gue harus dapetin dia nih gitu. Misalkan, ini gue, dia nih. Iya, oke. Bukan ya. Enggak, terus. Itu kayak gue, dia nih, ini udah gak, gue udah yang mikir jauh banget nih, gimana waktu gue pacaran sama dia, gimana waktu gue, udah deh pokoknya. Terus ternyata, gue deketin gue. Terus, gak sesuai sampai yang gue mau. Gue pergi. Itu gimana tuh? Lu pergi? Langsung pergi ngilang? Ada awal gue yang pengen sama dia. Tapi bukan berarti gue bilang, kayak gue kayak dalam hati, aduh ini orang ganteng banget ya, gimana ya caranya gue bisa deketin dia gitu. Ternyata dia yang deketin gue nih. Terus ternyata waktu dideketin gue nya gak cocok. Udah, langsung gak suka. Langsung gak suka gitu aja? Itu lu nih ya? Itu lu nih ya? Makanya selalu lebih sering PDKT doang, tapi pacarannya jarang. Karena itu. Karena gue bukan tipikal orang yang suka PDKT lama-lama. Kalau gue PDKT lama-lama, gue bosan. Gue lebih baik kayak lo PDKT paling seminggu 2 minggu terus udah lo tembak gue. Nah, itu malah bikin gue kayak seminggu 2 minggu nih, seminggu 2 minggu. Nah emang waktu PDKT itu yang pas berapa lama sih? Karena ada yang kayak ketika teman gue nih, teman gue pernah PDKT 2 hari langsung jadian. Ada yang pernah PDKT seminggu langsung jadian. Ada yang 1 bulan tapi ditolak ujung-ujungnya. Nah menurut lu masalah waktu PDKT itu gimana sih? Ada yang bilang sih ya, bagusnya sih sampai 3 bulan lah. Tapi temen gue 3 bulan? Ada yang ya. Kenapa? 3 bulan tuh PDKT. Ya. Tapi gue gak ngerti nih sama temen gue. Gue gak tahu itu termasuk PDKT apa digantung. 2 tahun, men. 2 tahun? Sampai sekarang. Itu ngapain? 2 tahun. Itu ngapain PDKT 2 tahun? Gue gak ngerti dia PDKT atau dia lagi cicilan mobil gitu kan. Bingung. Nah terus yang temen lu PDKT masih PDKT nih sampai sekarang? Sampai sekarang masih. Gue gak ngerti kenapa. Wow. Kalau gue sih mungkin udah bosan banget. Kayak jelas gitu mau diapain nih hubungan kan. Mending dinikah. Kalau menurut Gina nih, PDKT yang kayak gitu sehat atau enggak sih? Ya enggak lah. Selama-lamanya orang mikir ya, apalagi perasaan. Masa iya sih nggak bisa paling nggak 3 bulan aja. Oke, berarti 3 bulan ya. Berarti jangan terlalu lama juga ya. Karena gue juga pernah sih maksud gue. Oke. Gue nggak bisa lama-lama, keburu bosen. Anaknya gue tuh bosenan banget. Oke, jadi udah bosenan, bucin drakor, siapa lagi? Nanti ya, nanti kita tanya. Nah, ini yang ditunggu-tunggu nih pasti ini. Karena kan setiap perempuan itu punya tipikal cowok yang beda-beda. Kayak gue punya tipe cewek yang beda-beda gitu kan. Kayak gue punya tipe cewek nih kayak gini gitu kan. Nah, gue pengen nanya Dinda itu tipe ceweknya kayak gimana sih? Tipe cowoknya kayak gimana sih? Tipe cowok, pokoknya tuh yang punya kesamaan sama gue. Itu gue udah bahagia banget.
Oke, yang punya kesamaan. Bisa. Punya kesamaan. Contohnya kayak traveling mungkin ya, traveling. Suka traveling nggak sih? Benar ya? Apalagi kalau misalnya nih ya, gue setiap PDKT sama cowok, selalu gue tanya, lu suka traveling nggak? Gitu. Itu deh pasti pertanyaan lu tanya sama mantan PDKT-an gue, ini siapa aja yang nonton podcast gue, pasti gue pernah nanya kayak gitu, lu suka traveling apa enggak? Oke, karena traveling. Menurut gue nggak suka kalau diem aja di rumah nggak ngapa-ngapain gitu, mager, diajak traveling, hidup lu basi banget ya gitu. Nah, berarti kalau Dinda PDKT ini sama calon pacarnya, tempat yang paling suka banget buat didatengin tuh apa pas PDKT? Apakah bioskop, kafe gitu kan, ngada-ngada ngedate atau? Ya. Kafe mungkin ya. Kafe ya berarti ya. Itu candlelight dinner gitu nggak sih yang ada lilinnya? Terus ada mineral water, yang ada mineral water harga 30.000, 50.000 gitu kan? Enggak ya? Enggak yang kayak gitu ya? Gue di mana ya, bukan orang yang menuntut banyak sih. Gue orang kalau udah suka sama orang, kayak lo ngajakin gue makan di pinggir jalan juga gue nggak malu-maluin. Lo ngajak gue makan di tempat restoran mahal juga gue nggak malu-maluin gitu. Jadi gue orangnya kalau udah, nah itu dia susahnya nih gue. Kalau gue kan orangnya gampang ilfil, tapi kalau orang udah ngambil hati gue bakal jadi orang yang bucin banget, parah. Oh ini, tuh, udah dibuka men, udah dibuka. Jadi ini yang salut nih, gue salut. Mau diajak makan di mana aja, nggak nyusahin ya kan. Udah gitu bucin drakor, ya kan. Jadi lu tinggal kasih aja DVD drakor, udah lu tonton aja deh, gitu kan. Lu tinggal bawa popcorn ke rumah, selesai masalah. Ini, gitu loh. Jadi mendingan suka sama cowok yang suka traveling juga gitu loh. Pokoknya yang sehobi sama gue sih, pokoknya. Yang sehobi sama lo. Suka main game, gue juga suka main PUBG nih, suka main PUBG. Pokoknya yang nyambung di pembahasannya, nggak yang garing gitu. Tapi gue sebenarnya sering banget dapet cowok cuek daripada perhatian. Gue pengen tanya lagi nih, kenapa cewek ketika didatengin sama cowok yang baik gitu kan, baik, apa kalau sekarang sebutannya fuckboy ya? Fuckboy kalau nggak salah ya? Iya ya? Iya, nah, fuckboy. Kenapa kalau cewek didatengin sama cowok yang biasa aja, yang baik gitu kan, kayak ya udah adem-adem aja gitu, kayak langsung kayak medan magnetnya buyar gitu, langsung kayak der. Nah, bersinggungan. Langsung bersinggungan. Ketika lu didatengin sama si fuckboy nih, cewek nih, langsung kayak udah nempel ya. Nah itu kenapa tuh? Namanya juga fuckboy, kerjanya emang begitu. Kalau dia nggak bisa narik, hati perempuan, ya namanya bukan fuckboy. Oke. Nah, kenapa perempuan lebih tertarik sama fuckboy dibanding enggak? Seru aja, kayak tantangannya. Gak tau, gue juga kayak gitu soalnya. Seru gitu. Karena apa emang yang cowok yang biasa aja gitu, yang nggak, bukan fuckboy gitu, itu nggak menarik atau gimana sih? Kadang tuh ya sebenarnya gue nggak bilang semua, cuma beberapa yang deketin gue tuh jatuhnya kayak garing, tau nggak? Garing, oke. Garing dari sisi gimana nih? Ini mungkin bisa jadi salah satu referensi gue nih. Pembahasan gitu, misalnya ngechat gitu, Din, lu punya cita-cita nggak jadi presiden? Terus, hah? Ini kenapa ya orang? Terus udah random banget, random. Iya, random abis. Tiba-tiba kayak, Din, lu tau gak sih? Bisa tadi gue ke MCD, gue ketemu anak kecil, pakai kolor warna merah. Oke, thanks gitu. Gue pernah dideketin sama cowok kayak gitu, dan gue kayak langsung, oh ya oke. Gak jelas. Jadi itu pembahasannya kayak, itu cowoknya masih deketin lo nggak? Jujur masih. Masih ya. Jadi buat yang nonton podcast ini, mohon maaf nih, udah dibongkar. Mohon maaf ya. Ini kita cuma referensi aja. Atau bisa jadi pembelajaran buat memperbaiki diri ya. Iya. Jadi jangan agak aneh dikit gitu. Maksudnya pembahasan tuh yang penting-penting aja. Oke, gue tahu nih lo mau membuka pembicaraan gitu kan, namanya juga cowok lagi gue deketin. Pasti selalu nyari topik ya. Nah, cuma maksudnya kayak, lo aneh gak sih tiba-tiba di chat, pagi Dinda, gue habis ini tahu gak sih, lo tahu gak gue gini-gini kayak, oke. Penting gak sih gue? Nah,
Berarti kan kalau misalkan kayak Dinda nih ngomong deh tadi kan masalah gue pakai kolor merah segala macam, ketemu anak kecil pakai kolor merah gitu kan. Berarti kan dia kehilangan topik, bener dong. Ya nggak sih, kehabisan topik nih buat nyari topik. Kenapa nggak coba cari tahu kayak Dinda nih misalkan sukanya drakor nih. Kenapa nggak coba nonton drakor kali gitu ya maksudnya? Coba nonton drakor gitu kan, bahas drakor itu bisa juga kan berarti kan. Kayak lebih mending lo tuh ngechat kayak nanya what's your day gitu, lo hari ini gimana, hari ini ngapain gitu. Itu menurut gue lebih kayak oke, gue bakal membuka conversation karena lo nanya. Kalau itu kan tiba-tiba kayak, Din, cita-cita lo apa? Hah? Ini kayak gue lagi ditanya sama guru TK gitu. Dinda, cita-cita apa? Nah, Kan jadi lucu banget. Itu lucu banget. Jadi tolong banget jangan tanya cita-cita. Nanti tanya masa depan aja ya. Karena cita-cita udah ditanya dari SD. Oke? Jangan ya. Tolong jangan. Nah, buat Dinda nih, apa? lebih suka kalau di ketika cowok nih pasnya nembak Dinda nih, gitu loh. Misalnya gue pengen jadi pacar lu dong gitu. Nah itu mendingan lu sukanya yang kayak gimana sih pas ditembak gitu. Karena kan cewek kan kadang-kadang suka yang kayak gue pengen ditembak tuh di tempatnya di sini, gue pengen ditembak tuh kayak gini gitu. Apalagi yang cewek-cewek drakor ya, jujur itu pernah temen gue kayak cewek pengen bener-bener ngikutin ditembak kayak drakor. Istri nih kayak di Gila kafe, sih. Gue nggak sampai kayak gitu banget sih. Cuma kayak di gini, kafe gitu. Nah kalau Dinda gimana nih? gue lebih suka ditembak langsung. Jadi ini pengalaman gue nih baru-baru ini ya. Ada orang mau nembak di chat, gue bilang nggak mau. Gue mau lo nembak gue langsung. Gue nggak mau kalau nembak gue Oke, gituin. berarti nggak suka ditembak lewat chat ya? Nah itu menurut Dinda kalau cowok yang nembak lewat chat WhatsApp ataupun lain, nah itu gimana sih? Kurang gentle. Kurang gentle. Catatan tuh, kurang gentle. Catatan tuh. Mendingan nembak langsung ya? Terus lah, bucin boleh. Gue juga bucin, men. Gue bucin banget. Tapi lu siapa? Lu ngasih makan nggak buat pacar lu? Ini aja nih ngasih makan enggak, ya kan? Ngurusin hidup enggak, bantu nyuciin baju enggak. Tapi ribet banget ngurusin hidup. Kayak dibatasin banget.